Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pagi hari ini materi kita adalah electronic payment. Apa itu electronic payment? Mestinya kalian semua sudah pada tahu lah ya, karena kalian kan anak-anak milenial, kalian itu tahu pasti electronic payment, atau biasa yang disingkat itu e-payment. Nah, e-payment itu apa? Nah, ini gambarnya ini. Ya, e-payment itu. Jadi elektronik itu ya elektronik, payment itu pembayaran. Pembayaran elektronik itu kayak apa? Lah itu. Kalau kalian beli barang-barang secara online, maka pembayarannya bisa menggunakan e-payment. Kalau kalian menggunakan fasilitas layanan seperti GoCar atau Grab gitu ya, Gojek, itu juga disediakan pembayaran payment. Konon pembayaran payment malah justru lebih murah gitu daripada pembayaran konvensional gitu ya. Oke, itu pembayaran payment itu seperti itu. Atau sekarang kalau kita mau menggunakan tol, kita juga menggunakan e-payment gitu ya. Terus apa itu e-payment ini? Nah, kalian juga sudah harus mulai belajar memahami isi dari tag-tag yang berbahasa Inggris. Tidak mesti harus tahu secara rinci, tapi paling tidak begitu kalian ngelihat tag dalam bahasa Inggris, karena semua bidang informatika itu kan induknya dalam bahasa Inggris. Jadi mestinya ya jangan males gitu ya kalau ketemu dengan tag-tag yang bahasa Inggris seperti ini. Oke, kita lihat itu. An e-payment system is a way of making transaction. An e-payment system is a way of making transaction. Artinya, sistem pembayaran elektronik is a way of making transaction, adalah sebuah cara membuat transaksi or paying for goods and services through electronic medium. Atau atau paying itu membayar for good, barang-barang, belanjaan, services, layanan-layanan, through an electronic medium, melalui media elektronik, without the use of check or cash, tanpa menggunakan cek. Cek itu semacam apa ya? Cek itu semacam kalau kalian masuk ke bank, di situ ada slip setoran gitu ya, ada slip penarikan. Nah, ini cek ini mirip-mirip seperti itu. Kalau slip setoran itu kan harus pakai uang yang disetorkan, atau kalau mau penarikan, kita ngisi slip penarikan, itu juga harus ada rekening, harus ada buku rekeningnya, terus kemudian yang mengambil pun harus orang sendiri gitu ya, orang yang punya rekening itu, karena harus bertanda tangan di situ. Sementara kalau cek itu yang punya rekening bisa tanda tangan di situ gitu ya, di selembar slip itu, kemudian slipnya diberikan ke orang, ya sudah, orang bisa menggunakan itu gitu. Artinya itu nanti bisa ditukarkan di bank gitu maksudnya. Oke, checks or cash. Cash itu berarti uang cash gitu. It's also called an electronic payment system. Nah, ini juga bisa disebut sebagai pembayaran elektronik, sistem pembayaran elektronik, or online payment system. Okay, one of the most popular payment form online are credit and debit card. Salah satu yang paling populer, one of the most popular payment form online, salah satu dari bentuk pembayaran online yang paling populer. Diterjemahkan begitu. One of the most popular payment form online, salah satu
form online, bentuk payment form online, bentuk pembayaran online. The most popular, yang paling populer adalah credit and debit card, yaitu kartu kredit dan kartu debit. Ya, tahu ya bedanya kartu kredit ya? Kartu kredit itu berarti kartu yang belum ada duitnya di situ, tapi si pemegang itu sudah punya perjanjian dengan bank. Kemudian si pemegang kartu kredit itu bisa melakukan transaksi dalam jumlah tertentu yang disepakati antara pemegang kartu dengan bank. Kemudian nanti di akhir bulan si pemegang kartu itu akan ditagih, gitu ya. Jadi ini bahayanya kalau kredit card ini dipegang orang ya, atau dipegang anaknya, atau dipegang ponakannya, dipegang siapa gitu ya, bisa disalahgunakan. Mengapa? Karena belanjanya itu bisa mungkin bahkan bisa beli rumah ini, atau mungkin kalau punya orang luar ya bisa beli pesawat segala ini ya. Gitu. And debit card dan kartu debit. Kartu debit itu ya gampangnya kartu ATM gitu ya. Kartu yang diisi dulu, jadi buka tabungan, kemudian di tabungan itu diisikan uang, gitu, baru kemudian diberikan ATM, dan ATM ini baru kemudian bisa digunakan untuk belanja elektronik. Besides them, selain keduanya itu maksudnya, there are also alternative payment method. Ada beberapa, ada also juga alternative payment, pembayaran alternatif, method. Ada metode pembayaran alternatif, such as bank transfers, seperti transfer bank, electronic wallet, dompet elektronik. Apa ya, dompet elektronik itu kayak OVO gitu ya. Terus apa itu yang punya Gojek itu apa itu? Kalau OVO itu kan kalau nggak salah punya apa ya? Punya Grab apa punya? Nah, itulah antara itu ya. Terus smart cards. Nah, ini kartu-kartu yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu atau oleh tempat-tempat belanja tertentu gitu ya. Or Bitcoin wallet. Bitcoin itu yang ini yang pakai masih jarang orang Indonesia ya. Ini kalian yang suka main game atau suka transaksi-transaksi online gitu dengan orang-orang luar negeri, itu pembayarannya bisa dengan Bitcoin gitu. A payment method could be classified into two areas. Metode pembayaran elektronik bisa dikelompokkan menjadi dua: credit payment system and cash payment system. Sistem pembayaran kredit itu maksudnya digunakan dulu, kemudian di akhir bulan itu nanti ditagih oleh lembaga keuangan atau bank. And cash payment system, dan sistem pembayaran cash. Ya, yang cash ini yang tadi itu pakai debit. Credit payment system itu macam-macamnya. Credit payment system, credit card, a form of the payment system which require the use of the card issued by a financial institute to the card holder. Credit card itu adalah sebuah bentuk sistem pembayaran elektronik yang mewajibkan the use of the card, penggunaan kartu itu nanti, penggunaan kartu yang diterbitkan oleh institusi keuangan, berarti bank gitu ya, to the card holder, kemudian yang diberikan kepada pemegang kartu, for making payment online, untuk melakukan pembayaran secara online, secara daring, or through an electronic device, atau dengan menggunakan alat elektronik. Alat elektronik itu contohnya seperti e-banking ya, e-banking application itu, without the use of cash, tanpa menggunakan cash, uang cash. E-wallet itu adalah a form of prepaid account, adalah
sebuah bentuk akun prepaid, akun pembayaran, apa namanya, akun pembayaran yang mirip-mirip dengan kredit card, cuma kalau e-wallet itu lebih modern gitu ya, kalau kredit card lama gitu. That store users financial data, yang menyimpan data-data keuangan dari pengguna, prepaid account, akun pembayaran gitu. Akun pembayaran, pra pembayaran, like debit and credit card information to make an online transaction easier, seperti kartu debit, kartu kredit card, yang di dalamnya terdapat informasi untuk melakukan transaksi online secara sederhana, secara secara mudah. Itu mana ini? Oke. Terus kemudian yang ketiga yang C adalah smart card. Smart card itu a plastic card, sebuah kartu plastik, semacam seperti ATM gitu ya, with a microprocessor, dengan di dalamnya ada mikroprosesor that can be loaded with fund, yang bisa diisi dengan sejumlah uang, to make transaction, untuk melakukan transaksi, also known as a chip card, yang biasanya juga disebut dengan chip card. Ini seperti kartu Brizi ya, kartu Brizi, kartu e-tol, atau kartu yang dikeluarkan oleh Mandiri itu, Bank Mandiri itu. Terus yang kedua, cash payment system. Apa itu cash payment system? Sistem pembayaran cash. Itu contohnya seperti e-check. E-check itu adalah digital version of an old paper check. Adalah bentuk digital dari kertas cek lama gitu, an old paper check. Is an electronic transfer of money from a bank account. Jadi e-check itu adalah sebuah cara transaksi elektronik dengan menggunakan uang dari sebuah bank, dari akun, dari rekening di sebuah bank, usually checking account, yang biasanya nanti akan melakukan pengecekan rekening, without the use of the paper check, tanpa menggunakan kertas. Without the use of the paper check, tanpa menggunakan kertas cek lagi. Kemudian e-cash. E-cash is a form of electronic payment system. E-cash itu adalah sistem pembayaran elektronik where a certain amount of money, di mana sejumlah uang is stored, disimpan di situ, on a client device, dengan menggunakan alat dari klien pengguna begitu, seperti HP gitu ya, gadget gitu, iPhone atau Android, and made accessible for online transaction, dan memudahkan untuk melakukan transaksi online. Kemudian yang C, stored value card, kartu penyimpan. Kartu penyimpan, maksudnya di sini kartu penyimpan mata uang gitu ya, nilai uang. A card with a certain amount of money, sebuah kartu yang ada isinya uang, that can be used to perform the transaction in either store. Bisa digunakan untuk melakukan transaksi pada toko-toko, pada tempat-tempat yang mengeluarkan kartu itu. Jadi selain di situ tidak bisa ini digunakan. A typical example of stored value card are gift card. Contoh dari kartu stored value card itu are gift card. Kalau kalian ke Chandra, kalian punya kartu Chandra gitu ya. Kalau kalian biasanya ke Indomaret, karena ada kartu Indomaret. Kalau ke Alfamart, Alfamidi, itu biasanya mereka juga mengeluarkan kartu. Dan kartu itu kemudian dengan menunjukkan kartu itu biasanya nanti ada potongan harga itu. Oke. Pros and cons using a payment system. Jadi
pro dan kontra maksudnya ya. Pro dan kontra penggunaan kartu e-payment, electronic payment, pembayaran elektronik. E-payment system are made to facilitate the acceptance of electronic payment for online transaction. Jadi sistem pembayaran online ini digunakan untuk memberikan fasilitas, to facilitate, untuk fasilitas the acceptance of electronic payment, penerimaan pembayaran elektronik for online transaction, untuk transaksi online. With the growing popularity of online shopping, dengan semakin meningkatnya popularitas pembayaran online, sekarang orang lebih nyaman, apalagi di situasi pandemik seperti sekarang ini, orang lebih nyaman membeli barang dengan cara online. Tapi tentu saja membeli barang online itu mesti harus ada kehati-hatian daripada kita beli barang offline gitu ya. Bisa kita lihat langsung barangnya, kita pertimbangkan baik buruknya, kemudian kondisinya dan seterusnya, kemudian kita bayar. Sementara secara online ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh seorang pembeli ketika dia melakukan pembelian secara online atau transaksi secara online. Gimana caranya? Nah, ini kalau saya caranya ketika saya melakukan transaksi secara online dengan menggunakan online store seperti Lazada gitu, maka saya akan baca review di bawahnya. Nah, nanti kan ada di situ review-review pembeli-pembeli itu. Nah, kalau sebagian besar pembeli itu ngomong baik gitu ya, maka ini rekomendasi buat kita untuk melakukan pembelian di situ gitu. Tapi kalau di situ sudah ada yang komplain gitu ya, pembeli itu sudah ada yang komplain, apalagi sudah lebih dari satu yang komplain, maka cari yang lain, cari toko online yang lain gitu. E-payment system become a must for online consumer. Sistem pembayaran elektronik menjadi sesuatu keharusan, a must, sesuatu keharusan for online consumer, bagi konsumen-konsumen online, to make shopping and banking more convenient, untuk membuat belanja dan urusan bank, urusan dengan perbankan menjadi lebih menyenangkan, convenient, menyenangkan. It come with many benefit. Ini memberikan keuntungan, such as seperti banyak keuntungan ya, many benefit. Seperti reaching more client from all over the world. Bisa mencapai lebih banyak pengguna gitu, klien from all over the world, di seluruh dunia, which result in more sale. Seperti umpama kalian ada yang mau coba-coba belanja di Alibaba begitu ya, kalian kalau mau belanja di Alibaba gitu, beli sesuatu di Alibaba karena alat-alatnya lebih bagus, harganya juga lebih murah ya, atau beli di Amazon.com, pembayarannya bisa menggunakan electronic payment system gitu. Nanti secara otomatis pembayarannya langsung bernilai dolar, bisa ya, asal ada ketentuan yang memang diikuti oleh pengguna kartu gitu dan perjanjian dengan perbankan. Terus, more effective and efficient transaction. Transaksinya akan lebih efektif dan akan lebih efisien. Nggak perlu nyuluh orang, nggak perlu datang ke tempat itu, tidak perlu harus menghabiskan dana dengan jumlah tertentu karena harus melihat barang secara langsung. Ya, it's because transaction are made in second. Karena transaksi bisa dilakukan secara langsung, cepat, with one click, hanya satu klik saja, without wasting customer time, tanpa membuang customer's time, waktu konsumen. It come with speed and simplicity. Ya, dan ini memberikan kecepatan dan kesederhanaan. Convenient, menyenangkan. Customers can pay for item on an e-commerce website. Pelanggan bisa membayar
barang-barang yang ada di website belanja online, e-commerce, electronic commerce, belanja gitu ya, tempat belanja elektronik at any time, kapan saja, and anywhere, dan di mana saja. They just need an internet connected device. Mereka hanya membutuhkan alat yang terkoneksi dengan internet. As simple as that. Hanya sesimpel itu gitu ya, as simple as that. Lower transaction cost and decrease technology cost. Biaya transaksi yang rendah dan biaya teknologi yang rendah. Expenses control for customers. Pelanggan bisa mengontrol pengeluarannya. As they can always check their virtual account, di mana mereka bisa ngecek rekening virtualnya, where they can find the transaction history. Kemudian karena mereka juga bisa melihat gitu ya, ini kalau e-banking maksudnya ini, dengan melihat e-banking yang ada di HP-nya, itu bisa melihat sejarah transaksi atau kilas transaksi yang sudah dilakukan. Today, it's easy to add payment to a website. Saat ini mudah untuk menambahkan pembayaran, untuk melakukan pembayaran di sebuah website. So even a non-technical person, bahkan meskipun seseorang itu bukan orang teknis di bidang itu, gitu, may implement it in a minute. Dia bisa melakukan pembayaran, melakukan transaksi elektronik gitu sebentar saja bisa. And start processing online payment. Kemudian memulai proses pembayaran online payment. Payment gateways, pembayaran cara pembayaran online, and payment providers, dan penyedia pembayaran ini offer highly effective security. Menawarkan highly effective security, keamanan yang efektif tingkat tinggi, and anti-fraud tools, dan di situ ada alat anti kebohongan. To make transaction reliable, untuk menciptakan pembayaran itu yang aman, yang sah, gitu. Oke, itu tag di atas. Kemudian kalian juga nanti harus berusaha menjawab pertanyaan ini. Oke, saya bacakan pertanyaannya. What is the electronic payment? Apa itu pembayaran elektronik? Tadi sudah saya terangkan di atas, dicari jawabannya ya. Terus nomor 2. What are the payments usually applied by you? Ini pertanyaannya ke kalian. Pasti kalian sudah pernah melakukan transaksi online. What are e-payment? Apa pembayaran elektronik yang biasa atau yang pernah diterapkan oleh kalian, yang digunakan oleh kalian? Gitu. Terus kemudian yang ketiga, is there any benefit using the e-payment? Adakah manfaat menggunakan pembayaran elektronik? What are they? Apa saja itu pembayaran elektronik? Terus nomor 4, when do you make a payment? E-payment. Kapan kamu melakukan pembayaran elektronik? Nomor 5 yang terakhir, how do you purchase good by using e-payment? Gimana caranya kamu melakukan pembayaran barang dengan menggunakan e-payment? Oke, 5 ini dijawab, kemudian masukkan jawabannya pada laman tugas. Itu ya. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.